Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada minggu Prapaskah yang keempat ini, Yesus melalui penginjil Lukas mengisahkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus menggambarkan kasih Bapa yang begitu besar dan tak terbatas bagi setiap manusia. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang seorang anak yang pergi jauh, menghamburkan harta, lalu kembali dengan penuh penyesalan. Lebih dari itu, perumpamaan ini menunjukkan bagaimana Allah selalu membuka tangannya untuk menerima setiap orang yang bertobat. Anak bungsu dalam kisah ini melambangkan manusia yang seringkali tersesat dalam kenikmatan dunia. Ia meminta warisan lebih awal, seakan-akan ia ingin hidup tanpa kendali ayahnya. Namun, ketika segala yang ia miliki habis dan ia jatuh dalam penderitaan, barulah ia menyadari betapa besar kasih ayahnya. Inilah gambaran manusia yang seringkali melupakan Tuhan dalam kesenangan, tetapi mencarinya kembali dalam penderitaan. Namun, yang lebih mengagumkan adalah sikap sang ayah. Ia tidak menolak atau menghukum anaknya yang telah berbuat salah. Sebaliknya, ia berlari menyambut anaknya, memeluknya, dan bahkan mengadakan pesta untuk merayakan kepulangannya. Ini adalah gambaran kasih Allah yang tak berkesudahan. Allah tidak menuntut kita untuk datang dalam keadaan sempurna. Ia hanya ingin kita kembali kepadanya dengan hati yang bertobat. Sikap anak sulung juga menarik untuk direnungkan. Ia merasa tidak adil karena ayahnya merayakan kembalinya sang adik yang telah berbuat dosa. Ia lupa bahwa kasih ayahnya bukanlah soal balasan atas perbuatan, melainkan anugerah yang diberikan kepada siapa saja yang kembali kepadanya. Ini menjadi pengingat bagi kita agar tidak terjebak dalam sikap iri hati dan merasa lebih layak dibandingkan orang lain di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan pastinya ada kepergian, pasti juga ada kepulangan. Anak bungsu pergi dari rumah ayahnya mencari kebebasan dan kesenangan duniawi. Namun, pada akhirnya ia menyadari bahwa kehidupan di luar kasih ayahnya tidak memberikan kebahagiaan sejati. Kepergiannya menjadi pelajaran dan kepulangannya menjadi simbol pertobatan. Seringkali kita juga mengalami kejadian, yakni kita menjauh dari Tuhan, terseret oleh godaan dunia dan merasa cukup dengan diri sendiri. Namun, seperti anak bungsu, kita dipanggil untuk kembali. Pertobatan bukan sekedar kembali secara fisik, tetapi juga kembali dengan hati yang penuh kesadaran bahwa hanya dalam kasih Tuhan kita menemukan hidup yang sejati. Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang ingin kembali. Justru seperti sang ayah dalam perumpamaan ini, ia berlari menyambut kita dengan penuh sukacita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa kita telah terlalu jauh dari Tuhan sehingga tidak mungkin untuk kembali. Kasih-Nya selalu ada, menunggu kita untuk pulang. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajak kita untuk memahami bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan selalu membuka pintu bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita masih merasa jauh dari Tuhan? Apakah kita pernah merasa tidak layak untuk kembali kepadanya? Percayalah, seperti sang ayah dalam kisah ini, Tuhan selalu menunggu dan merindukan kita untuk kembali dalam pelukannya. Maka marilah kita berjalan mencarinya dengan langkah yang pasti,
Sebab sejauh apapun langkah terayun, kasih-Nya tak pernah berjarak. Sehitam apapun noda yang melekat, tangan-Nya tetap terbuka lekat seperti fajar yang tak jemu menyapa malam. Demikianlah Tuhan merangkul yang kembali. Ia bukan Tuhan yang menghakimi dari kejauhan, tetapi Bapa yang berlari dalam kerinduan, sehingga di pelukannya tak ada kata terlambat. Hanya cinta yang selalu bersedia menyambutmu pulang. Sekaranglah saatnya, ketika fajar belas kasih-Nya terbit dan tangannya terulur menanti kepulangan jiwa-jiwa yang haus. Jangan menunggu waktu lain, sebab kasih-Nya hadir di sini menanti kita kembali dalam pelukannya. Semoga Tuhan memberkati.